Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahab Pratama. Asal prodi saya yaitu berasal dari Pendidikan Ekonomi A semester 3. Pada kesempatan kali ini saya ingin menuntaskan tugas ujian akhir semester saya, yaitu pada mata kuliah Ekonomi Pendidikan dengan dosen pengampu saya, yaitu Ibu Eka Putri, SPD, MPDE. Baiklah, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Baiklah, untuk materi kita yang pertama yaitu tujuan dan fungsi manajemen keuangan dalam pembiayaan lembaga pendidikan. Yang pertama, tujuannya, di sini saya akan memaparkan 5 tujuan sebagai pembiayaan lembaga pendidikan. Yang pertama, 1. Meningkatkan pengadilan sumber daya lembaga pendidikan. Yang kedua, menciptakan pengabdilan yang tepat sumber keuangan organisasi pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dari efisien penggunaan keuangan lembaga pendidikan. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu minimalkan penyalahgunaan anggaran lembaga pendidikan. Kemudian fungsinya yaitu 1. Perencanaan keuangan dan pembuatan perencanaan memasukkan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Yang kedua, penganggaran keuangan ini tidak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukannya. Yang ketiga, pengelolaan keuangan dengan menggunakan dana lembaga pendidikan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai caranya. Yang keempat, pencairan keuangan, mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaannya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu pengadilan keuangan berupa evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaannya. Baiklah, untuk pembahasan yang kedua yaitu sumbangan terbesar lembaga untuk membangun ekonomi, begitu pula sebaliknya. Menurut saya, sumbangsi terbesar dari pembangunan ekonomi itu mungkin lebih ke hasil gimana kita untuk bisa meningkatkan perekonomiannya. Entah itu dari segi ekonomi, mulai dari yang terkecil seperti perekonomian keluarganya, dan dengan perekonomian yang maju, maka suatu negara bisa memiliki lembaga pendidikan yang berkualitas juga seperti negara maju di luar sana. Baiklah, untuk pembahasan kita yang ketiga yaitu indikator apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pendidikan dan apa sajakah faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan tersebut. Yang pertama, indikator. Di sini saya memaparkan 4 indikator yang perlu dan wajib kita tahu untuk keberhasilan pendidikan. Yang pertama, siswa memiliki pengetahuan dan wawasan baru yang lebih luas. Yang kedua, siswa menemukan keterampilan dan minat dalam belajar serta mampu meningkatkannya lebih dari operasional. Yang ketiga, siswa memperoleh sikap dan karakter yang lebih baik. Dan yang keempat, siswa mendapatkan prestasi belajar di sekolah. Lalu, faktor-faktornya yang berpengaruh pada pendidikan itu, di sini ada 5 faktor, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, faktor lingkungan, faktor fisiologis dan psikologis. Yang pertama, untuk faktor keluarga. Keluarga adalah madrasah pertama bagi seorang anak, di mana dia akan belajar apapun dari kedua orang tuanya maupun orang dewasa yang ada di sekitarnya. Biasanya, apa yang ditanamkan di rumah akan dibawa anak sampai kapanpun dan diyakini sebagai sebuah kebenaran. Lalu, faktor sekolah.
sekolah juga dapat menjadi salah satu bagian dari faktor yang mempengaruhi pendidikan, karena disitulah para siswa atau siswi akan menuntut ilmu dan belajar hal-hal lainnya. Di sekolah juga anak-anak akan mulai berinteraksi dengan orang-orang di luar keluarganya yang berasal dari latar belakang berbeda, pola asuh berbeda, nilai-nilai tidak sama, dan sebagainya. Lalu faktor lingkungannya. Faktor yang ketiga adalah lingkungan yang mana anak atau siswa tinggal. Pendidikan, baik yang diberikan dalam keluarga maupun sekolah, bisa saja sia-sia jika anak berada dalam lingkungan tidak bagus. Misalnya, di tengah pergaulan yang anak-anak suka tawuran, mabuk-mabukan, hingga merokok. Yang ketiga, faktor fisiologisnya. Maksud dari faktor fisiologis adalah kondisi jasmani dari siswa, apakah sehat atau menderita suatu penyakit atau cacat tertentu. Mungkin masih banyak orang yang kurang menyadari bahwa kondisi jasmani seseorang dapat berpengaruh pada kemampuan mereka dalam menerima informasi dan lain-lain, termasuk pelajarannya. Yang terakhir, yang kelima, faktor psikologisnya. Bagaimana kondisi psikologis seseorang juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar. Siswa yang sedang ada masalah di dalam keluarganya tentu saja tidak dapat fokus mengikuti pelajaran karena perasaan sedih, marah, dan sebagainya. Contoh lainnya, misalnya siswa yang sering mengalami perundungan oleh teman-temannya biasanya akan merasa minder sehingga tidak memiliki motivasi untuk belajar dan bersekolah. Baiklah, untuk pembahasan kita yang keempat, yaitu manfaat apa saja yang diterima setelah menjalani proses pendidikan. Di sini saya memaparkan 5 manfaat yang diterima setelah menjalani proses pendidikan, yaitu mengurangi kemiskinan, menawarkan kesetaraan, lalu adanya kesehatan, dan mengurangi tindakan kejahatan dan manfaat lingkungannya. Yang pertama, mengurangi kemiskinan. Manfaat pendidikan yang pertama ini adalah untuk mengurangi angka kemiskinan. Banyak anak yang hidup dalam kemiskinan dan tidak memiliki akses ke pendidikan. Inilah mengapa kurangnya pendidikan dianggap sebagai penyebab utama kemiskinan. Misalnya, 171 juta orang dapat terangkat dari kemiskinan jika semua anak dapat lulus dari sekolah dengan kemampuan membaca dasar. Itu berarti penurunan 12% dari total dunia. Selain itu, peningkatan pelajaran dinilai dapat membantu mengurangi kemiskinan absolut hingga 30%. Lalu yang kedua, menawarkan kesetaraannya. Manfaat pendidikan yang kedua ini yaitu dapat mendukung kesetaraan setiap orang. Pendidikan adalah salah satu penyeimbang terbesar untuk memastikan bahwa ada kesempatan yang sama bagi setiap orang tanpa memandang ras, jenis kelamin, atau kelas sosial. Diperlukan akses yang sama ke pendidikan. Lalu yang ketiga ada kesehatan. Manfaat ketiga yaitu dapat meningkatkan kesehatan anak-anak dan dari ibu yang berpendidikan memiliki peluang yang lebih tinggi untuk menjalani hidup yang lebih sehat. Misalnya, mereka bisa mendapatkan vaksin yang lengkap dan pertumbuhan mereka cenderung lebih baik karena asupan gizi yang sangat lengkap. Lalu mengurangi tindak kejahatan. Manfaat pendidikan dapat membentuk keras, benar, dan salah dalam diri seseorang dan biasanya menanamkan rasa seseorang kepada masyarakat. Orang hidup dalam kemiskinan termasuk yang paling rentan. Lalu yang terakhir, manfaat lingkungannya. Manfaat pendidikan juga sangat berpengaruh pada lingkungannya, berupa iklim dan peningkatan angka bencana alam dapat menyebabkan sebanyak 122 juta jiwa jatuh miskin. Industri hijau akan bergantung pada tenaga
kerja yang sangat terampil dan terdidik. Dan pendidikan dapat membuat petani lebih memiliki pengetahuan tentang keberlanjutan dalam bidang pertanian. Selain itu, kemampuan membaca dan menulis kemungkinan seseorang menjadi lebih sadar akan masalah lingkungan. Lalu untuk pembahasan kita yang terakhir, yang kelima, yaitu pendidikan yang efisien itu seperti apa. Pendidikan yang efisien itu merupakan metode untuk mendapatkan hasil dan tujuan yang maksimal, namun hanya menggunakan sumber daya yang minimal atau sedikit, sehingga tidak mengeluarkan biaya, tenaga, dan waktu yang terlalu banyak. Mungkin hanya ini yang dapat bisa saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma afiqilak wa min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.